Mengenal diri lewat kepribadian akan menolong kita mengetahui kita ini orang seperti apa. Kepribadian kita seperti apa. Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Kita akan tahu kekuatan diri kita yang bisa kita pakai di dalam kita menghadapi sebuah masalah. Dan ini akan membantu kita untuk lebih mengenal siapa diri kita. Dengan mengenal diri kita akan membuat kita tidak mudah iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Karena kita tahu bahwa setiap manusia punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan ini juga akan menolong kita, menghindarkan kita daripada betapa lelahnya mencontoh kehidupan orang yang kita anggap keren. Dan ternyata kehidupan tersebut tidak cocok dengan karakter kita maupun value dalam kehidupan kita. Ibarat sebuah pisau silet yang tajam dan sebuah kapak yang tajam. Mereka punya tempat atau wadah masing-masing di dalam berkarya. Pisau silet yang tajam akan lelah, tumpul, dan kesakitan ketika dia diminta untuk menebang pohon. Dia akan rusak. Demikian sebaliknya, sebuah kapak yang tajam pun akan merasa lelah ketika dia diminta untuk memotong selembar kertas menjadi 8 bagian dengan ukuran yang sama besar. Dan ketika keduanya sama-sama tumpul, mereka diasah juga di wadah yang berbeda. Demikian dengan kita, siapakah diri kita, seperti apa kepribadian kita, dan seberapa kuat kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Mari temukan jawabannya di Instagram Live malam hari ini bersama saya, Eredi Thomas, yang akan memandu sepanjang 1 jam ke depan bersama narasumber kita dan juga host kita yang akan membahas endurance and personality. Siapakah narasumber kita? Beliau adalah seorang certified MBTI trainer dan juga merupakan penulis dari buku The Real Marriage Life. Dan beliau adalah Bu Nuni Tirtasari. Kita akan mengundang beliau. Saya sudah melihat ini beberapa sudah hadir dan Bu Nuni juga sudah hadir. Saya tidak sendirian, teman-teman, pada malam hari ini. Saya juga akan ditemani oleh seorang praktisi pendidikan. Beliau juga adalah seorang owner dari Loop Coding, yaitu Sis Lydia Chandra Kalwani. So, teman-teman, inilah Tanya Mentor malam hari ini. Tanya Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Selamat malam buat semua yang sudah bergabung. Thank you. Ada Ko Natali Adrianto, thank you sudah bergabung. Ada Yowanita, ada Sisu dan Susana, Sis Tauyen, Sis Mevi, ada Goji, ada Yayu, ya Sis Lydia sudah hadir. Ada Hidayat. Thank you buat semua yang sudah hadir. Teman-teman, ketika nanti Bu Nuni sharing, jika Anda ingin bertanya, silakan Anda boleh ketik di question box di bawah ini yang ada logo tanda tanya. Oke, kita akan langsung mengundang narasumber kita, yaitu Bu Nuni Tirta dan juga Sis Chandra Kalwani akan menemani saya sebagai co-host pada malam hari ini. Ko Natali, selamat malam. Thank you. Sis Lydia. Selamat malam, Bu Nuni. Selamat malam semuanya. Yes. Selamat malam Ko Eriadi. Malam Bu Nuni. Thank you sudah hadir. Jelas nggak? Ya, teman-teman, apakah suara saya dan suara Bu Nuni bisa terdengar dengan jelas? Mohon berikan feedback supaya live ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga jelas nih ya. Di saya jelas, Bu Nuni. Selamat malam, Sis Lydia. Malam. Hai Mbak Lydia. Malam Ibu Nuni, Ko Eriadi, teman-teman semuanya selamat malam. Malam. Malam Wow. juga. Ini muncul saja sudah excited banget gitu ya. Ini sebuah topik yang tadi ketika kita post flyernya itu banyak sekali yang saya mau hadir, saya mau tahu. Ternyata banyak orang ingin mengenal diri mereka. Banyak orang sadar bahwa ternyata saya belum begitu mengenal kepribadian saya.
Nah, malam hari ini, teman-teman, kalau Anda merasa ini juga bermanfaat, Anda boleh share link ini kepada teman, kerabat, maupun saudara Anda. Bisa saja ini menjadi sebuah manfaat yang bisa membantu mereka mengenal diri mereka dan bagaimana mereka juga bisa tahu seberapa daya tahan mereka. Ini menarik, Bu Nuni. Nah, ini langsung pertanyaan ya, Bu Nuni ya. Pertama, saya soalnya Bu Nuni ya. Apakah tipe kepribadian seseorang itu mempengaruhi endurance? Nah, seperti judul kita nih, endurance dan personality, ya, kepribadian dan juga daya tahan. Apakah memang kepribadian itu berpengaruh dengan daya tahan seseorang, Bu Nuni? Iya, terima kasih Ko Aryadi. Ini kita langsung aja nih hajar nih, biar satu jam kita bisa full ya. Ko Aryadi nanti juga ada tanya jawabnya sama teman-teman ya. Oke, apakah tipe kepribadian mempengaruhi endurance seseorang? Nah, ini bisa dibilang sangat berpengaruh, terutama pada suatu kondisi-kondisi tertentu gitu ya, situational. Jadi, bagaimana kita menanggapi sesuatu? Satu orang ketika menghadapi satu situasi yang sama, bisa jadi reaksinya kan bisa sangat berbeda nih. Nah, itu sangat-sangat tergantung dengan tipe kepribadiannya kita. Selain bagaimana kita dibesarkan secara nurture ya, tentunya yang lebih berpengaruh lagi adalah secara nature-nya kita. Contohnya nih, Ko Aryadi ya, kalau misalkan kita adalah seorang yang introvert, yang mana introvert itu definisi aslinya kan adalah cara dia mendapatkan energi adalah dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi caranya merecharge adalah dengan dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Kebalikannya sama orang extrovert, misalkan karena extrovert itu kan mendapatkan energi justru dari dia interaksi sama orang lain. Nah, ketika misalkan ya contoh dia harus networking gitu ya untuk pesta atau acara kumpul-kumpul. Kecenderungan kalau orang extrovert kan excited ya, karena dia ke-recharge banget tuh ketemu orang. Ini kan ada Cili dia di sini ya sebagai orang extrovert, saya tahu nih karena karena si Cili dia ini kan extrovert. Dia ketemu orang tuh wah gitu ya, lebih recharge gitu. Nah, itu dia tentunya endurance-nya untuk bisa stay di sebuah acara, misalkan, itu pastinya akan jauh lebih lama, lebih tinggi dibandingkan dengan orang introvert, yang mana kalau orang introvert, karena dia merecharge-nya dari dalam diri sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain, ketika dia harus dalam situasi bertemu dengan banyak orang, dia itu memakai bahan bakar cadangannya dia untuk bisa ya menaikkan endurance levelnya dia. Contoh kalau saya sendiri, saya pribadi, saya ini kelihatannya aja nih Ko Aryadi extrovert, padahal saya aslinya tuh introvert. Jadi saya itu kalau misalkan habis bikin acara atau ketemu teman-teman atau apapun itu yang membutuhkan interaksi dengan terutama banyak orang, itu saya tuh pasti butuh waktu untuk sendirian 30 menit sebelum atau sesudah gitu. Bahkan kadang-kadang kalau acaranya besar dengan butuh banyak orang, saya tuh saya harus melipir dulu nih sebentar nih untuk sekedar recharge gitu. Jadi misalkan entah ke toilet atau ke pojokan gitu ya. Nah, baru habis itu mingle lagi gitu. Nah, itu endurance levelnya kan udah kelihatan jelas tuh berbeda tuh. Gitu. Itu baru kita ngomongin satu dikotomi, belum yang lain-lainnya, Ko Aryadi. Jadi pertanyaannya apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh gitu. Yes. Wow, ini menarik ya. Baru extrovert dan introvert aja itu sudah sekali. Tapi menarik ini Bu Nuni. Seorang extrovert, dia ya ketemu orang, dia excited, dia ngecas ya. Sedangkan introvert dia butuh pakai cadangan energinya untuk dia bisa terus bertahan di tempat tersebut gitu ya. Yes. Nah, tadi ternyata Bu Nuni sharing kan bahwa ketika dia Bu Nuni mau misalnya mengikuti sebuah acara, itu bagaimana bisa untuk mengambil sebuah momen untuk bisa ngecas. Nah, ini berarti bisa diakali ya, bagaimana kita bisa menahankan daya tahan kita. Sebelum masuk ke sana nih Bu, ini saudari saya kayaknya nggak sabar dari tadi udah bergerak. Saya lanjutkan. Silakan. Oke, malam ya Bu Nuni, Ko Aryadi. Saya pernah live dengan Bu Nuni, kita bahas tentang MBTI 16
kepribadian, dan itu juga saat itu saya baru tahu ternyata ada 16 kepribadian. Karena saya cuma taunya introvert, extrovert sudah. Nggak ada sensing lah, feeling lah, itu nggak ada tahu sama sekali. Begitu tahu saya coba tes nih Bu. Ya ternyata saya nggak jauh-jauh memang betul extrovert, lalu S, lalu F, lalu J. Emang tidak jauh-jauh banget dengan kepribadian saya. Nah, tapi hari ini kita akan belajar tentang level endurance berdasarkan kepribadian itu ya. Nah, kalau contoh tadi Bu Nuni kan kalau introvert perlu escape for a while untuk recharge nih. Ya. Tapi sebenarnya seorang extrovert nih kayak saya itu juga terkadang nggak seindah yang dibayangkan kalau ketemu orang 5 jam bisa ngomong, sebenarnya juga enggak loh Bu. Terkadang kayak kita kehabisan topik kehabisan topik. Atau terkadang terdistract ada hal, aduh aku harus pergi tapi masih harus ngomong gitu. Jadi kita kalau orang bilang kesasa kesusu gitu loh Bu, orang extrovert itu. Gerubak-gerubuk ya, gerubak susu. Nah, itu kan sebenarnya itu enggak positif sih menurutku. Itu sesuatu hal yang waduh, kamu kalau gerubak-gerubuk kan juga lumayan apalagi di kelompok gitu ya kan, kamu kelihatannya kayak gerubak-gerubuk gitu. Nah, menurut Bu Nuni, kalau ekstrovert seperti saya nih, nah kalau tadi kan sudah ngomongin introvert, kalau seperti saya, apakah level endurance saya itu pasti tinggi kah, atau there is a moment where kita pasti low juga Bu? Iya Bu? Pasti. Sebenarnya kalau low itu kan ketika kita interaksi sama orang, meskipun se-extrovertnya kita, pasti ada waktunya kita memang harus berjeda gitu ya. Cuman mungkin itulah bedanya, jedanya itu misalkan kalau saya endurance-nya di 30 menit terus 5 menit break gitu ya, atau ada yang mungkin yang satu jam terus udah gitu 10 menit break, mungkin kayak gitu. Kalau misalkan extrovert bisa jadi dia mungkin 2 jam bisa nih jos nih gitu ya, terus habis itu dia butuh waktunya sebentar aja, 2 menit juga udah dia mesti balik lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk yang level misalkan lelah ngomong sama orang terus-terusan tuh pasti wajar lah gitu. Tetapi yang membedakan Mbak Lydia adalah ketika dia berinteraksi itu setelah itunya sebenarnya. Jadi pada saat kita berinteraksi, seorang introvert pun bisa sama excitednya sama orang extrovert ketika ngobrol gitu. Orang kalau misalkan ketemu saya baru pertama kali, nggak bakalan nyangka, pasti nyangkanya saya orang extrovert gitu. Karena ketika ngobrol gitu ya, kayaknya mudah mingle dengan orang lain gitu ya, excited gitu. Tetapi pada waktu setelah itu ya, setelah itunya yang krusialnya tuh Mbak Lydia. Jadi kita lihat nih, setelah kita ketemu sama orang lain, setelah kita interaksi sama orang lain, apakah kita rasanya recharge atau kita jadi kayak lowbat gitu. Terlepas dari orangnya itu menyebalkan atau orang itu menyenangkan gitu ya, terlepas dari itu, let's say sama total stranger lah gitu, sama total stranger kita ngobrol gitu ya, terus dan dia netral nih, nggak positif atau nggak negatif, netral aja gitu. Nah setelah itu kita merasa apa? Apakah kita recharge? Wah langsung keluar ide-ide, inspirasi dan segala macam. Nah, atau dia merasa keluar ide-ide baru, tetapi secara energi levelnya dia itu cenderung lebih low gitu. Itu yang membedakan. Tapi ketika pada momennya itu bisa sama aja sebenarnya gitu. Oke. Ya benar sih. Terkadang memang kayak suami saya sebenarnya introvert Bu. Jadi kalau sudah ngomong panjang seharian ketemu orang, pulang dia diem gitu. Dia bilang I'm tired talking gitu. Really? Kok aku tambah pengen ngomong? Bener. Ini orangnya ada di belakang juga, sama kayak suami saya tuh ada di belakang. Itu dia lagi lowbat banget. Ini pulang-pulang dia kayak kayak udah kehabisan kata-kata. Terus aku tanyain kan, kenapa gimana dia di hari ini? Dia bilang capek dia, soalnya seharian dia tuh leading meeting gitu, jadi mungkin rapat seharian dan dia ngomong terus, membuat dia kayak capek gitu. Ini jadi kayak aku biar dia lagi merecharge diri tuh di balik tempat. Ya benar. Jadi memang saya juga saya extrovert, suami introvert. Jadi kalau sudah ketemu orang biasanya dia lebih banyak diam. Kalau saya masih tetap aja cus gitu loh. Tapi enaknya kalau pasangan satunya extrovert, satunya introvert, itu bisa mengimbangi gitu. Jadi kayak biasanya kalau saya punya best friend, itu dia extrovert banget dan dia senang banget ngobrol sama orang. Nah, endurance levelnya dia ketika ngobrol sama orang, saya pernah
hangout sama, jadi saya di approach sama RM salah satu bank saya lah gitu. Bersama dengan agen ya, kita tahu ya mereka kan mau Yes. mereka entertain kita ya kan, makan-makan Yes. segala macam gitu kan, nawarin produknya dan segala macam. Itu saya diajak ngobrol itu sampai 4 atau 5 jam. Saya udah kayak aduh, untung banget saya ngajak dia itu nggak ada capeknya ngobrol kayak wah gitu. Jadi, saya senang karena kan saya dengan endurance level yang low di cover sama dia endurance level yang tinggi gitu sebagai seorang extrovert. Jadi dia masih bisa tuh dia menerawang satu persatu orang ini, gimana baca karakternya dan segitu. Jadi itu saya tinggal mendengarkan gitu. Nah itu enaknya kalau pasangannya sama-sama salah satu extrovert satu introvert, sebenarnya enaknya gitu. Endurance levelnya bisa diimbangi gitu. Yang susah kalau dua-duanya introvert, kayak saya sama suami itu sebenarnya kan dua-duanya introvert. Jadi ketika ada teman yang dia itu jadi sampai sekarang kita sangat selektif mengajak teman datang ke rumah. Jadi ada teman dia datang ke rumah, dia ngobrol sampai lama banget sampai tengah malam, nggak selesai. Pas kita udah aduh ngantuk capek gitu ya, terus dia masih ngomong gitu. Jadi kayak oh my god, dia saking extrovertnya gitu. Jadi kayak aduh, lain kali kita beneran kita kalau meeting kita di kafe aja ya, kan ada batas waktu tutupnya gitu. Jadi sampai kayak gitu ya. Jadi itulah balik lagi dengan endurance level orang berbeda-beda. Ini padahal kita baru satu dikotomi aja. Masih banyak dikotomi lainnya. Mari kita lanjut dengan yang kedua, sensing and intuition ya Bu. Ya. Silakan Bu, silakan. Yang kedua ini sensing sama intuition, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali belajar MBTI ya, mungkin sensing itu kan adalah satu tipe kepribadian di mana orang itu senang dengan rutinitas, segala sesuatu hal yang pasti, yang jelas gitu, butuh banget data dan fakta yang tervalidasi. Sementara kalau orang intuition tuh biasanya suka imajinasi gitu ya, suka ngayal-ngayal big picture, dreamy gitu ya. Nah terus mungkin dia juga nggak terlalu data buat dia itu tidak sepenting dengan prospek di masa depannya seperti apa kayak gitu. Nah kalau bicara dengan kaitannya sama endurance di sensing sama intuition ya, kalau orang intuition kita bisa bilangnya kan biasa dia ngegas tuh dalam arti punya ide-ide liar gitu ya. Dia punya ide ini bikin startup baru, bikin bisnis baru, bikin produk baru dan segala macam, ngegas gitu. Nah kalau orang si intuition kebalikannya kan dia ngerem tuh ya, dia biasanya lebih realistis gitu. Emangnya udah ada yang pernah melakukannya sebelumnya, emangnya udah ada case study yang berhasil, udah ada gitu ya. Jadi dia lebih cenderung lebih ngerem gitu. Kalau nonton teman-teman pernah nonton drakor startup pasti familiar kan ya sama si, kok saya lupa sih pemain utamanya siapa? Namdosan sama siapa Pyung itu? Ji Pyong ya. Ji Pyong ya. Nah, Namdosan itu dia kan banget karena dia punya mimpi-mimpi besar banyak, dia bisa. Nah, kalau si yang satunya lagi itu dia kan cenderung ngerem kan, dia ngeliat laporan keuangan, data, faktanya gitu kayak gimana gitu. Jadi ngerem, lebih ngerem. Nah, kaitannya sama si endurance levelnya ini adalah ketika seseorang diajak melihat terlalu detail data informasi terlalu di rem gitu, dia mungkin jadi kayak merasa terkekang gitu. Nah kebalikannya sama kalau orang S dia karena terbiasa dengan data-data fakta gitu ya, dan segala hal yang mungkin buat dia rutinitas atau sesuatu yang aman, secure buat dia, itu membuat dia merasa lebih nyaman lah gitu. Ketika dia diajak untuk melakukan sesuatu hal yang baru, berimajinasi nanti future-nya seperti ini gitu, dia mungkin endurance levelnya mungkin kalau misalkan dia low, itu dia tidak bisa mengikuti, dia bakal mikir kayak aduh apa sih gitu, ambis banget gitu, yang ini aja belum kepegang kok misalkan gitu ya. Jadi kayak misalkan ini salah satu case study ya, kita bicara case study, ada di our circle pertemanan, yang satu suaminya punya bisnis yang lagi berkembang gitu, dia mau dan cukup pesat ya, dia pingin buka di
cabang-cabang di kota-kota lain gitu. Karena dia punya mimpi visi besar gitu. Karena dengan begitu menurut dia adalah ketika dia punya bisnis yang berjalan dengan baik, dia akan lebih punya kebebasan lebih banyak untuk bisa spend time sama keluarganya kapan aja ketika bisnis sudah berjalan ya. Tapi emang waktu di awal-awal kan pastinya harus dituntun. Nah, tapi istrinya melihat kebalikannya dalam arti, loh kalau kamu nanti buka cabang di kota itu gimana, aku bakalan kewalahan lagi ngurusin anak-anak sendirian gitu. Nanti sibuk, kamu makin sibuk dan segala macam. Karena yang dilihat kan pada saat ini ya, bukan yang potensi ke depannya. Yang satu S itu melihat kondisi saat ini dan yang sebelumnya. Sementara kalau yang orang N ngelihat potensi di masa mendatangnya seperti apa gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya bertujuannya sama ya, untuk bisa spend more time with the family. Tapi yang satu mungkin dengan cara ketika dia sudah mendapatkan secure in term of financial freedom, dia akan bisa mendapatkan secara time-nya untuk lebih freedom juga gitu. Nah, kalau si pasangannya mungkin melihatnya sebaliknya gitu. Sekarang aja udah sibuk, apalagi nanti buka yang baru lagi, pasti kan lebih sibuk lagi. Malah bukannya jadi freedom, tapi malah jadi terkekang dengan bisnis-bisnis yang ada gitu. Jadi cara berpikirnya bisa melihatnya bisa totally different. Nah, inilah di mana kita butuh banget awareness untuk bisa adjust. Jadi kita bisa sama-sama saling tahu nih endurance levelnya kita masing-masing sampai semana gitu. Ya, jadi jangan sampai kayak yang satu ngomongin big picture, yang satu ngomongin detail, terus nggak nyambung kedua-duanya karena nggak sama-sama nggak ada endurance levelnya, nggak ketemu gitu. Jadi yang ada jadi grow apart. Nah itu kan yang sedih gitu. Nah ini yang menarik Bu Nuni, karena sering kita misalnya di sebuah perusahaan itu kan bertemu ketika kita rapat gitu ya. Yang satu menyampaikan ide visi misi gitu. Sedangkan yang satu yang sensing ini dia maunya kita punya apa, kita sudah melakukan apa dan apa yang mungkin kita lakukan, kan seperti itu kalau orangnya gitu ya. Dia mesti logik gitu. Sedangkan si N ini kan big picture, dia kita dengan ini bisa. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan itu, Bu? Ketika ini tidak bisa kita tengahi, maka sebuah rapat itu tidak akan selesai, tidak akan menemukan sebuah titik temu seperti itu. Sehingga ya sama-sama lelah, akhirnya hasil juga tidak ada. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Nah, kalau kita posisinya sebagai seorang pimpinan, pastinya kita butuhkan ya punya visi dan misi yang jauh ke depan. Nah, kadang-kadang tim kita belum nyampe pikirannya ke situ gitu ya kadang-kadang. Nah itu memang kalau kita bilang kita lihat dulu timnya ini apakah kan ada yang namanya situational leadership ya. Timnya ini kompeten atau enggak? Kalau dia kompeten dan dia bisa strategis ya, berpikir strategis gitu. Kita nggak perlu terlalu detail untuk menjelaskan sampai segimananya gitu ya. Tapi kita kasih dia visi misi dan guidance gitu untuk bisa tahu nanti kira-kira implementnya seperti ini. Tapi nggak usah terlalu detail, itu bisa. Tapi kalau misalkan timnya adalah orang bukan strategis, bukan di level strategis, tapi di level eksekutor gitu ya. Nah, itu kita harus jelaskannya secara detail, mau nggak mau. Meskipun kita nggak suka detail ya. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita udah bicara nih, visi misi kita nanti seperti ini. Tapi kalau mungkin levelnya sebagai eksekutor yang belum paham berpikir secara strategic thinking, dia butuh guidance untuk bagaimana caranya mengimplementasi itu, gitu. Ya kan? Jangan sampai kita udah bicara secara visi misi, secara garis besar, tapi udah mereka tahu tapi nggak ngerti gimana cara implement itu gitu, karena belum nyampe pikirannya mungkin ke sana gitu. Nah itu kita harus bisa memahami, mengakses juga tim kita itu yang di level apa, strategik kah atau eksekutor kah gitu. Jadi itu memang menggunakan pendekatan si situational leadership itu gitu. Jadi dilihat lagi kok area di baiknya. Yes, artinya ketika kita memahami ini maka bisa kita kondisikan seperti itu, Bu ya. Tadi nggak perlu sampai bagaimana big picture-nya diceritakan begitu panjang kepada dia drain, kita juga
Iya, betul betul. Jadi Mm-mm. ketika kita bisa mengakali situasi itu, maka kita tidak drain out lah gitu ya. Yes, exactly, exactly. Dan makanya ini sebenarnya Ko Aryadi kalau misalkan pernah melakukan yang namanya paling enggak timnya itu buatlah self assessment yang namanya MBTI ini gitu. Dan ini mudah kok. Mungkin dengan bisa di internet banyak, tapi di salah satunya mungkin di video apa intro tentang memahami kepribadian ada nanti di link Instagram saya tuh bisa diklik juga di situ. Nah, itu paling enggak mereka bisa tahu masing-masing kira-kira kepribadiannya seperti apa, dan itulah pentingnya masing-masing itu saling aware dengan saya kepribadiannya seperti ini, saya kenapa saya cuman bisa ngelihatnya kalau disuguhkan dalam bentuk data gitu, karena mungkin saya seorang S gitu, bos saya tuh seorangnya N, makanya dia suka tuh kalau dikasih apa namanya future reference-nya seperti apa, nanti dia kira-kira profit ininya seperti apa gitu ya. Jadi sesama tim tuh bisa memakai bahasa yang disesuaikan sama tipe kepribadian orang yang dituju gitu. Itulah pentingnya sebenarnya kalau di dalam suatu organisasi bisa saling mapping. Jadi personality mapping. Kalau aku biasanya beberapa kali ngadain di beberapa perusahaan itu dibikin group mapping. Jadi biasanya kalau misalkan di group mapping company itu serunya minta ampun karena karena nanti akan di tiap dikotomi itu ada kegiatannya, ada activity-nya yang bisa melihat dia ini si extrovert, dia ini introvert gitu. Dan bagaimana kita menjembatani itu. Jadi bukan untuk mengkotak-kotakan orang ya, tetapi untuk kita Ya. bisa saling memahami kenapa reaksi kita berbeda sama orang itu gitu. Wah, itu seru sekali ya Bu Nun ya. Ada Seru. ya. Karena seperti yang saya share di awal tadi, ketika sebuah pisau silet kita minta untuk menebang pohon, dia akan dan tidak ada hasil. Demikian sebaliknya, kita pakai kapak untuk memotong kertas yang tipis, Nggak itu bisa. juga tapi nggak akan bisa gitu kan. Bener. Pentingnya mapping itu akhirnya tim itu menjadi kuat, solid, dan mereka juga tingkat endurance-nya tinggi karena tepat pada posisi mereka. Keren banget. Betul. Exactly. Ini penting ya saya pikir buat semua perusahaan gitu ya. Ya, silakan Sis Lydia. Ya, kemarin saya juga habis dari IG Live-nya Bu Nuni yang kemarin tuh saya coba tes karyawan saya kan. Ya memang marknya variatif, ada S, ada N. Tapi sedangkan saya sendiri juga terkadang S, terkadang N, Bu. Apakah memungkinkan satu orang, anggap aja seorang pemimpin ya, kadang S, kadang mau data gitu. Tapi kadang juga think further gitu loh. Nah, kalau yang punya 50, mungkin nggak sih Bu orang punya 50-50 seperti ini? Nah, kalau jika punya 50-50 seperti ini, berarti terkadang in some situation dia become S, terkadang some situation dia become N dong gitu. Apakah itu memungkinkan sebenarnya? Oke, ini berarti ada dua ya pertanyaannya. Yang satu Ya. berubah-ubah nih, kadang S, kadang N gitu ya. Nah, kalau hasil, yang pertama aku klarifikasi dulu bahwa MBTI bukan tes, karena Yes. Assessment. MBTI itu adalah assessment. Karena kalau tes kan ada hasil benar dan salah. Sementara kalau yang namanya MBTI itu hasilnya nggak ada benar, nggak ada salah. Tetapi adalah pemahaman diri kita pribadi seperti apa ya, assessment ya, makanya assessment kita menyebutnya. Nah, hasil assessment itu bisa berbeda-beda hasilnya. Ada dua kemungkinan, Sis Lydia. Yang pertama adalah, ketika dia menjawab pertanyaan assessment MBTI itu, dia tidak memakai yang namanya shoes of mentality, yaitu adalah ketika dia tidak melepas semua topi-topi peran-perannya dia. Jadi dia itu masih pakai yang namanya topi di kantor apa sebagai supervisor gitu, masih pakai topi supervisor, atau dia masih cara berpikirnya sebagai seorang ibu misalkan gitu ya, dia atau apapun itu yang melekat di dalam dirinya dia. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan assessment MBTI itu harus shoes of mentality, di mana kita melepaskan semua topi-topi peran itu dan menjadi diri kita yang sebenar-benarnya.
itu. Ah, Jadi kita oke. benar-benar nggak ada tuh yang namanya kalau aku melakukan MBTI training, aku selalu disclaimer itu di awal. Karena apa? Supaya nanti Hmm. hasilnya nggak bias. Karena biasanya kalau nggak dikasih disclaimer itu pasti akan muncul pertanyaan kayak gini. Bu, kalau saya di rumah, saya tuh cenderung tipenya P. Tapi kalau saya di kantor, saya tuh cenderung tipenya J. Yang benar yang mana ya? Nah, itu berarti pertanyaan sudah tidak valid lagi. Karena dia sudah tidak Hmm. memakai shoes of mentality itu. Karena dia masih pakai peran-peran itu kan. Masih pakai topi peran. Padahal yang namanya MBTI assessment harus wajib banget shoes of mentality itu. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan assessment itu, dia menjawabnya secara situational. Hmm. Jadi dalam arti, ketika ada pertanyaan, apakah kamu suka melihat data, ataukah kamu lebih suka melihat apa sih namanya tuh ramalan tuh? Oke. Bukan ramalan ini, tapi maksudnya apa ya namanya? Forecast ya, Forecast ya. forecast. Kamu lebih suka lihat data, ya kan, data keuangan, atau kamu lebih suka forecast keuangan gitu. Nah, contoh ya, ini salah satu contoh aja. Terus karena kamu melihatnya baru belakangan ini gitu ya, aduh saya nggak suka banget tuh yang namanya ngelihat data, mendingan lihat forecast deh, soalnya sambil ngayal-ngayal gitu ya, enak nih gitu. Soalnya data yang kemarin jelek banget. Nah, tapi itu berarti ngejawabnya secara situational karena baru aja dihadapi gitu. Sedangkan yang harus dilihat adalah secara keseluruhannya dia seperti apa gitu. Jadi itu dua ya yang bisa mempengaruhi hasilnya bisa berbeda-beda gitu antara tipe kepribadian satu yang lainnya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua Sis Lydia tadi, mungkin nggak sih orang 50-50? Ya mungkin aja, mungkin. Karena kan memang waktu lagi assessment itu hasilnya kan kita lihat nih ada berapa persennya kita sebagai seorang tipe sensingnya gitu ya. Ada berapa persennya tipe intuitionnya. Nah, ada some cases di mana memang dia sebenarnya berimbang gitu. Itu yang mungkin orang-orang muncul bilangnya ambivert gitu. Padahal sebenarnya sih bukan ambivert. Ya, diistilahkan saja sebagai ambivert. Cuman maksudnya gini, setiap orang punya kadarnya itu memang ya bisa berbeda-beda. Kalau contohnya ya, kalau saya tuh J-nya tuh 90 something, makanya tuh kayak strike banget gitu. Jadi jadi kayak gitu. Nah, tapi ada juga nih orang yang kalau saya di S sama N itu kebetulan yang cenderung lebih berimbang gitu. Jadi antara 50 something sampai 40 something gitu. Jadi lebih berimbang. Makanya kadang-kadang bisa lebih fleksibel gitu di situ. Jadi itu memang mungkin gitu. Ketika nanti di Sis Lydia mungkin nanti mau mencoba untuk MBTI self assessment yang resmi ya di websitenya mbti.com tuh ada tuh bayarnya 50 USD. Tapi dalam bahasa Inggris semua, atau bisa juga dengan MBTI certified MBTI trainer kayak saya atau teman-teman saya gitu. Nggak mesti saya juga, ada juga cari aja certified MBTI trainer gitu yang bisa melakukan. Kalau saya pribadi biasanya kalau private itu mulai dari 750.000 tapi dijelaskan gitu. Bedanya itu kalau yang online kan ya dapat dalam bentuk computerized ya, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan pribadi private gitu, itu bisa request mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus dia gitu nanti di sama-sama di assess hasilnya, terus dia gitu ada konsultasinya kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi dengan private one-on-one bisa online atau bisa offline, itu mulai dari 750.000 per jam, atau kalau misalkan kurang nih saya mau nanya lebih banyak 2 jam boleh gitu dengan rate yang di double aja. Nah itu akan bisa lebih mudah membantu kita untuk memahami Sis Lydia bagaimana nih nanti kadarnya kita tuh seperti apa sih. Oh pantesan gue selama ini kayak sebel banget kalau orang Arab gitu ya. Nah itu berarti mungkin dia J-nya tinggi tuh gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dilihat nanti di assessment gitu. Keren nih teman-teman, kalau belum tes cobalah assessment. Really sebelum mengambil assessment. Nah, sebelum assess, sebelum tahu siapa dirimu, assesslah dirimu. Itu useful sih, useful. Jadi sejak cerita kemarin yang tentang
begini juga cerita tentang perceiving sama judging that time ya, tentang dua anak Bu Nuni juga kan, satu judging, satu perceiving. Sejak itu saya sadar gitu, oh iya, ternyata kalau anak yang perceiving, pokoknya jam 5 kelar. Ya kamu mau kerjakan jam 1, jam 2, pokoknya jam 5 mama maunya kelar gitu. Tapi kalau anak judging, dia sendiri udah ngatur gitu loh. Nah memang itu helpful akhirnya. Nah coba Ko Eriadi boleh diambil asesmennya ya. Oke. Benar-benar. Kembali ke Ko Eri. Soalnya ini baru 2 dikotomi aja udah, wah ini udah 35 menit loh rasa gitu. Dikotomi ketiga nggak kalah menarik loh, sistem teman-teman. Seorang thinking dan seorang feeling ini sering banget ketemu. Wah itu gitu ya. Itu gimana, Noni, dari endurance-nya gitu? Iya. Dan dari level endurance thinking sama feeling ya, ini banyak lucunya sebenarnya. Kalau diceritakan ulang lucu, pada saat kejadian nggak lucu gitu. jadi kan biasanya nih ya, kalau orang thinking kan sukanya ya kayak orang logik banget lah. One and zero gitu lah. Pokoknya straightforward gitu ya, nggak tanpa tedeng-tedeng aling, nggak pakai basa-basi gitu ya. Udah dibeberin aja fakta jeder gitu. Fakta udah pokoknya apa yang dia dalam pikirannya dia menurut dia itu benar, ya udah bisa aja gitu langsung gitu. Nah, kalau orang feeling kan beda nih, karena dia biasanya kalau orang feeling kan melihat sesuatu dari melalui kacamatanya empatinya duluan gitu loh. Kalau gue jadi dia, kasihan juga ya dia sebenarnya gitu. Meskipun orangnya nyebelin nih, tapi sebenarnya kasihan loh dia gini. Nah gitu ya, dia lebih bisa nih berempati. Kalau orang thinking mungkin ngeliat orang nyebelin ya udah nyebelin aja gitu. Nggak ada oh dia ngeliat gimana sih rasanya to be on their shoes gitu, enggak gitu. Nah terkait sama endurance level, kadang-kadang memang kalau ini di dua sisi ya. Kalau orang thinking diajak ngomong bicara soal nggak bisa gitu ngomongnya, harus harus ada selimut-selimutnya supaya nggak langsung keluar di intinya gitu ya. Jadi maksudnya ada basa-basinya gitu ya. Nah, buat orang thinking mungkin aduh capek banget sih mesti basa-basi ya gitu kan, misalkan ya kayak nggak bisa ya to the point aja gitu. Nah, ada lagi mungkin kalau misalkan dari sisi orang si feeling ini, ketika dia harus menghadapi orang yang thinking, dia juga karena dia cenderung memakai ini empatinya lebih tinggi gitu ya. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang thinking, dia kepake terus nih cadangan empatinya dia gitu ya, yang lama-lama bisa juga jadi seorang itu jadi burnout gitu. Atau juga malah juga sebaliknya, kalau orang thinking berusaha memahami orang feeling, ketika tahu lawan bicara orang feeling, jadi ketika dia berusaha ikut men-treat someone dengan cara pikir feelingnya dia gitu ya. Paling sebenarnya dia capek gitu. Nah itu sama-sama tuh bisa saling kalau misalkan tidak dikomunikasikan, endurance levelnya bisa sama-sama low gitu. Yang bagus adalah ketika dua-duanya nih sadar nih, dua-duanya paham nih bedanya, dia orang thinking, aku orang feeling gitu ya. Ketika bicara bisa saling mengingatkan dan juga bisa saling mengkomunikasikan. Misalkan ya, aduh tadi aku sebenarnya nih agak sedih loh waktu kamu bilang begini ke mamaku, misalkan contoh gitu ya. Soalnya itu kan kayaknya harsh banget ya, harusnya bisa lebih soft deh gitu pembahasannya, misalkan contohnya gitu. Atau misalkan yang satu lagi yang si thinking, kok kayak kamu kesannya kayak pelin-pelan sih sama ini, udah bilang enggak aja gitu. Karena dia nggak bakal ini. Jadi bisa lebih firm, dan ketika dia bisa saling paham, itu akan bisa menampung endurance levelnya bisa lebih lebih align-nya lebih cepat ketimbang kalau misalkan dua-duanya nggak tahu, atau kita sama orang lain salah satunya tahu, yang satunya lagi nggak tahu gitu. Itu biasanya area untuk berkonfliknya akan cenderung lebih besar gitu. Jadi terkait sama yang si endurance itu tadi, nggak bisa memang kalau misalkan salah satu aja, tetapi memang sebaiknya keduanya punya awareness bahwa ya memang kita ada perbedaan, makanya kita harus saling ya adjust gitu, tune in lah.
gitu. Kalau saya sama bilangnya kayak, oke ini kita tune in ya gitu, karena kalau di keluarga saya nih case tadinya adalah gini, di kita berempat yang thinking tuh papahnya aja nih, ya papahnya. Nah yang tiga lain feeling nih. Jadi ini bisa nih kadang-kadang nih tiga menyerang seorang thinking yang kayak harsh banget gitu. Tapi kadang-kadang saya bilang sama anak-anak gitu, nggak gitu. Kalau di Dedi nih soalnya begini gitu ya. Kita harus bisa juga nih memahami cara pikirnya Dedi. Meskipun Dad ya, Dedi juga harus bisa lebih soften supaya gitu loh. Jadi kayak apa ya, masing-masing punya endurance level sesuai kepribadiannya memang berbeda-beda. Tetapi kalau misalkan kita paham, itu akan bisa lebih baik lah gitu. Benar-benar di relationship. Jadi bukan only di pekerjaan, di perusahaan. Jadi antara hubungan ke istri pun. Saya melihat gini, ini ada case seperti ini ya. Orang feeling itu adalah orang yang susah memberhentikan atau memecat karyawan, gitu ya. Membantu rumah tangga, gitu. Nah, ketika kita salah satu misalnya, nggak tega, nggak ini, yang thinking ini udah nggak masuk akal, dia udah nggak bisa kerja, ngapain dipertahankan seperti itu. Nah ini ketika memang nggak mengerti satu dengan yang lain, ini akan menjadi konflik. Akhirnya ART-nya kerja nggak kerja, itu tetap konflik jadinya ya. Betul, itu salah satu permasalahan yang umum terjadi. Karena kalau apalagi kalau dalam hal, oke lah, kalau dalam rumah tangga mungkin kita urusannya cuma satu, ART aja atau neni aja gitu ya. Tapi kalau bayangkan ketika kita memimpin perusahaan, karyawan-karyawan nggak perform harus kita cut demi supaya kita nggak menyebar misalkan level tidak produktivitasnya gitu ya, merugikan karyawan lah intinya gitu. Tapi nggak tega nih, misalkan aduh kasihan banget dia baru punya anak bayi gitu, aduh kasihan dia umurnya udah segini, nanti dia susah cari kerja lagi gitu. Padahal sementara keberadaannya mungkin merugikan gitu loh buat perusahaan, let's say gitu. Ya mau nggak mau sebagai seorang pemimpin harus pakai yang namanya thinking hat-nya itu gitu. Nah, tetapi memang juga dalam hal eksekusinya dipakailah feeling hat-nya gitu. Jadi misalkan ya kan pendekatannya mungkin kalau oke nih sadis sih boleh sih sadis, cuman mungkin adalah level empatinya. Saya paham bahwa ini baru aja melahirkan, gini sebenarnya saya juga sedih dan segala macam gitu. Ya tapi kalau misalkan di level pimpinan mungkin ya delegasikan lah ya ke HRD ya biasanya gitu. Tapi kalau misalkan levelnya tadi ya Mbak gitu ya di rumah gitu. Saya meskipun orangnya feeling ya, tapi saya tetap dari awal saya sama karyawan-karyawan tuh ada namanya boundaries gitu. Jadi ada hal-hal yang kita ini boleh masih oke lah kalau misalkan dia langgar, misalkan kayak contoh kayak misalkan dia suka kurang bersih gitu, ya udah kasih tahu gitu ya. Nanti paling kalau misalkan miss dikit karena dia kerjanya juga udah banyak, oke tutup mata gitu, tapi nanti dikasih tahu. Tapi kalau udah soal ketidakjujuran gitu ya, nah itu bisa kasih peringatan keras gitu. Meskipun kitanya feeling, tetapi kalau misalkan ada hal-hal prinsipal yang harus kita pegang teguh, nah itu kita harus bisa firm kayak gitu, haruslah pakailah untuk thinking hat-nya gitu. Seperti itu kira-kira kok. Oke, thank you Bu Nini. Jadi teman-teman ini sedikit dibuka kepada Anda. Jadi kalau Anda mau hire HRD, intinya dia harus orang yang thinking. Feeling dia juga nggak tega memberhentikan anggota kita gitu ya. Sebenarnya nggak juga kok. Sebenarnya kalau orang yang thinking tuh dibutuhkannya levelnya justru ya di level strategi di atas mungkin si level ya. Tapi orang HRD akan lebih mudah get along tuh kalau orang feeling sebenarnya ya sebenarnya karena dia bisa melakukan approach-nya dengan lebih empati. Nah, jadi biasanya ya kalau orang HRD tipe thinking malah biasanya akan berkonflik dalam arti berkonflik karena dia akan mau tek gitu ya, tapi ketika ini bisa jadi dia tanpa tedeng-aling ya, kamu besok nggak usah kerja lagi, dipecat gitu. Orang sakit hati dong gitu ya. Tapi kalau misalkan dia bisa, aduh maaf ya ini sebenarnya gini-gini, tapi ya kita harus melakukan ini gitu ya dengan pendekatan empatik dan tetap tegas, itu mungkin akan lebih bisa diterima ketimbang yang tanpa tedeng-aling dia
langsung bring the bad news gitu. Oke. Gitu kok. Bu Nuni sudah buka sedikit, jadi nanti untuk lebih jelas Anda bisa mungkin Nuni ya. Jadi untuk high and feeling gitu. Oke, silakan Miss Lydia. Ya, makanya inilah di tes saya F sama T ini 50-50, Bu. Terkadang saya bisa benar-benar kayak pernah ada, saya juga anti pecat orang. Tapi kalau benar-benar melanggar prinsip, mau tidak mau tutup mata, today your last day. Ya gitu loh, Bu. Gitu. Tapi terkadang masih biasa pasti feeling. Baru married, baru punya anak, itu ya. Kok aku kejam? Keluarlah thinking si suami. Ya kalau memang tidak bisa, cut aja. Aduh, makin galau lah kita gitu ya, Bu. Tapi itu apa yang Bu Area cerita itu benar, Bu. Jadi saya terkadang di antara dua pilihan gitu. Antara kalau zamannya kita ngomongnya antara kejam atau baik hati kan. Kalau bahasanya MBTI kan antara thinking or feeling. Jadi terkadang apa feeling, apa thinking, tapi jadinya galau-galau jadinya tidak terjadi apa-apa. Tidak dipecat ya tidak terjadi apa-apa, tapi kita makan hati terus gitu loh. Ya, itu ya terkadang topi saya harus ganti nih, jangan kebanyakan topi feeling ini, harus sekali-sekali thinking ini ya Bu ya. Kalau orang thinking memutuskan sesuatu itu lebih gampang sebenarnya, dia bikin aja kolom pro kontra, pro-nya apa, kontranya apa. Selesai, kelar, itu orang thinking. Tapi kalau orang feeling, mikirnya spektrumnya banyak banget tuh. Apakah itu sesuai dengan value aku? Apakah ini berkaitan dengan nilai diri aku? Apakah nanti dia akan banyak gitu. Dia mikirin lagi to be on someone's shoes gitu, itu banyak. Tapi mungkin bisa di keuntungan kerugian mungkin ya Bu Nuni ya kalau dari film. Jadi kita apa ketika kita memutuskan ini mungkin itu ya. Iya. Ya memang begitu tuh cara dia memikirkannya dari kacamata thinkingnya dia atau feelingnya dia tuh, jadi sesuatu yang totally different. Yes. Nah, menarik. Nih, judging dan juga perceiving ini juga nggak kalah menarik ketika gitu ya. Itu Bu Nuni. Iya, kalau judging sama perceiving, saya paling mudah menebak orang judging atau perceiving kayak tadi ya, Ko Eriadi. Kita kan sebelum mulai kita udah WhatsAppan gitu ya tadi ya. Nah, Ko Eriadi kan bilang gini, 15 menit menuju live gitu. Aku bilang, Ko Eriadi orang J ya gitu. Terus kata Sis Lydia, sejauh aku mengenal Ko Eriadi, iya sih Bu, Ko Eriadi orang J. Terus kata Ko Eriadi, iya Bu, aku J gitu. Karena kalau judging sama perceiving itu sangat mudah dilihat dan biasanya jarang salah nebaknya. Itu karena dia dilihat aja, dia tuh cenderung sangat aware dengan waktu atau enggak gitu. Kayak misalkan dia ini datangnya on time atau enggak, atau ngaret-ngaret nih biasanya gitu. Atau dia ini tipenya yang tek gitu, yang kalau kerja ya bisa runut, atau dia punya checklist atas segala sesuatu. Orang yang biasanya punya checklist ini saya nih ya, kayak saya nih, semua ada checklistnya. Saya mau ke Bandung ada checklistnya nih, saya mau kemana, saya mau pergi, saya mau packing segala macam, semua ada checklistnya. Itu orang J banget, karena saya kalau waktu di assessment tuh saya 90 something tuh J gitu. Jadi saya punya checklist of everything. Karena apa? Kalau orang J itu kan suka segala sesuatu yang pasti gitu, nggak bisa banget tuh dia dianggurin. Jadi terus dia gitu, dia karena sangat peduli dengan konsep waktu, dia sangat nggak suka yang namanya telat gitu ya. Terus dia juga nggak, kecuali lupa ya, kita waktu lagi briefing kemarin tuh lupa ya, saya bukan tuh totally lupa karena waktu itu weekend diajak briefing gitu. Sementara saya weekend tuh kan jarang buka WhatsApp karena biasanya sama keluarga. Nah, kalau orang J kan pada prinsipnya adalah apa yang bisa dikerjain sekarang ya udah kerjain sekarang lah gitu. Kalau orang B kan prinsipnya kalau bisa dikerjain ntar, kenapa mesti dikerjain sekarang sih, ntar aja lah gitu. nah itu endurance levelnya orang ketika dia yang satu misalkan ya, yang satu tipenya J,
terus ditagi-tagiin terus, yang satu tipenya P, terus ditagi-tagiin terus nih sama orang J nih, kamu kapan benerin lampunya sayang, ini udah mati lampunya sejak seminggu yang lalu gitu, ditagi-tagiin terus ya, itu endurance levelnya pasti kan ya kan, dia kan udah, yang satu udah nggak sabar gitu, yang satunya lagi digging gitu. Nah itu kalau nggak paham, aduh udah parah deh gitu. Itu dulu waktu saya belum belajar MBTI kan, saya sama suami bedanya di sini nih, suami saya supe banget aslinya, saya tuh J banget gitu, J-nya tinggi banget lagi. Nah itu dulu berantemnya soal di situ-situ aja tuh. begitu trending MBTI kita kayak ketawa. Jadi selama ini kita berantem cuma gara-gara ini doang nih. Karena berbeda itu gitu. Jadi kalau dulu saya bisa nyebelin banget yang namanya kayak nagging gitu ya, untuk ini kapan dikerjain, karena dia kalau misalkan ditagihin bilangnya kan entar nih. Nah entarnya orang P kan cuma dia dan Tuhan yang tahu kapannya tuh. jadi jadi sementara kalau orang J kan butuh banget kepastian nih gitu. Nah itu dia, jadi endurance-nya dua-duanya sama-sama, yang satu terus nagih-nagih itu buat dia nggak nyaman, yang satu ditagih-tagih juga nggak nyaman gitu. Nah makanya harus disepakati. Misalkan contoh, kita bikin kesepakatan, misalkan soal lampu tadi ya, lampu nih harus dibenerin nih sebelum pada ngumpul ya. Nah ngumpulnya itu kan hari Sabtu nih. Nah oke, jadi si J ini udah punya ekspektasi bakal dibenerinnya sebelum hari Sabtu. Si P tetap punya keleluasaan masangnya kapan, yang penting sebelum Sabtu udah selesai gitu. Jadi nggak kayak disuruh-suruh, kamu kerjain sekarang ya, abis makan kamu harus kerjain. Nah kayak gitu kan nggak suka ya sebenarnya gitu. Tapi dia dikasih keleluasan untuk mengerjakannya kapan, si orang J dikasih kepastian akan dikerjakan kapan. Seperti itu. Contoh itu salah satu contohnya gitu. Nah, Bu Nuni, apakah ada kemungkinan, Bu, misalnya sesama J nih, kita katakanlah, tapi satu J-nya berat, satu J-nya nggak begitu berat, Bu. Artinya misalnya kita merencanakan misalnya liburan. Jadi mempersiapkan misalnya booking penginapan seperti itu. Misalnya si pasangan itu dia maunya hari ini, sedangkan si J-nya pasangannya juga adalah ya, besok lusa masih dalam checklist. Nah ini kan juga menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan konflik juga, Bu Noni. Bisa, kalau sama-sama J yang satunya hard, yang satunya soft, itu bisa banget. Jadi kayak tadi kan ada levelnya. Ini kalau misalkan teman-teman lakukan assessment MBTI itu bisa kelihatan dia itu levelnya soft J, atau dia memang mid level J, atau dia hard J gitu. Nah kalau aku kan kebetulan hard J nih, udah bener-bener mau liburannya bulan September, itu saya packingnya udah dari bulan Maret gitu. udah tahu nih baju hari per hari sampai baju dalamnya mau dipakai apa aja tuh saya udah tahu berapa bulan sebelum itu, saya udah sampai ke situ-situnya gitu. Itu saking J-nya gitu kan. Nah kalau orang yang J-nya nggak segitunya, itu kan dia bisa aja ya udah sih masih lama gitu ya, masih bisa. Tapi kalau ke suami saya ya orang P ya, ini mau naik pesawat nih jam 5 pagi nih. Kita mau berangkat ke bandara jam 5 pagi nih. Dia bisa tuh packing jam 3 pagi, terus langsung brek aja gitu. Set, yang mana masukin set gitu. Gak peduli gitu kan. Kalau aku kan kayak semua satu persatu harus jelas pakainya kapan gitu. jadi itu perbedaannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kaitannya tadi sama planning liburannya, misalkan mau ke sini gitu ya. Kalau orang hard J kan bisa jadi kayak dulu saya tuh nyebelinnya gini. Oh, saya punya itinerary udah kayak orang ini ya, karya wisata gitu. Mau liburan aja kayak karya wisata, jam segini menit per menit udah tahu nih mau ke sini gitu ya, terus ini nanti gini. Nah, terus karena saya udah adjust sama suami saya yang seorang P gitu ya, akhirnya saya beradaptasi. Karena kan yang 3 hal penting yang harus kita pegang ketika menghadapi perbedaan itu kan adalah aware dulu, kemudian accept ya, terima keperbedaannya, terus kemudian yang paling penting adalah juga adapt, kita beradaptasi dengan perbedaan itu. Nah, saya beradaptasi dengan suami yang mau nyantai,
Saya maunya ada kepastian. Jadi kalau sekarang kalau saya liburan, kayak mungkin kita baru aja balik dari Pineng, yang penting saya udah ada tetap ya ada checklistnya. Checklist saya mau ke tempat ini, tempat ini, tempat ini. Nah, kapan kesananya itu nggak mesti minute by minute harus di apa namanya difikskan gitu. Iya, yang penting kita ada. Tapi karena suami saya juga sukanya terserah saya gitu ya dalam hal liburan. Jadi saya paling enggak saya ada kepastian. Oke, hari ini kita poinnya di sini sama sini ya. Nanti jamnya terserah, nanti kita bangun jam berapa terserah. Kalau dulu saya suka cenderungnya gini, aduh udah liburan jauh-jauh, tidur di hotel sampai siang ngapain? Kalau tidur di rumah aja dulu gitu ya. Karena ada target yang mau dicapai gitu loh. Pas liburan aja ada target gitu, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini kan. Kalau buat orang P kan nyebelin gitu ya. Aduh orang mau liburan, enak-enak santai-santai, kenapa harus ngejar target gitu. jadi jadi kayak saling adjust lah gitu. Bener banget Bu. Jadi saya itu anak saya yang P sepertinya ya. Karena kalau saya udah suruh bangun pagi jam 7, kita sarapan jam 7.30, itu sudah atur seperti itu supaya jangan wasting time. Sedangkan anak itu liburan, saya pengen nikmati tidur lebih lama gitu ya. Nah itu memang perlu kita ya memahami tadi ya, aware dan juga bagaimana kita adaptasi juga. Ya. Betul. Wah nggak perasaan menit sudah loh. Sis Lydia, Bu Nuni, kita iya. Seru banget ya. Personality seperti itu ya. Betul. Sis Lydia, silakan. Ini kamu bertanya boleh ya di question box ya. Anda boleh klik dan ketik di dalam, nanti saya akan bacakan. Nah, penjelasan terakhir Ibu Nuni tentang judging and perceiving, right Bu? Itu kan bagaimana kita aware, adjust, and adapt with lawan kita gitu ya. Kalau itu diri sendiri Bu, misalnya kayak Ibu kita bikin checklistnya A sampai Z. Aduh kelupaan yang F gitu. Aduh kita kan kadang terlalu perfeksionis, kita lupa gitu. Kan terkadang itu bikin bad mood kita. Aduh, iya nih gue kemarin udah inget nih. Aduh, kita bisa ngomel sendiri, jalan ngomel karena tidak sesuai nih urutannya gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi diri sendirinya tuh Bu? Iya. Yang poin yang kedua yang paling penting, acceptance. Harus ada acceptance-nya setelah kita aware ya tentunya. Kalau awal dari perubahan itu kan adalah ketika kita sudah aware ya kan. Kalau kita nggak aware, apa yang mau diubah, orang aware juga enggak gitu kan, kita sadar juga enggak gitu. Kalau ketika kita udah sadar nih gitu, oh iya ya, gue kok nyebelin juga ya kalau apa-apa mesti sesuai kemauan gitu ya. Oke, berubah deh nih, kita accept dulu nih, accept. Oke, kita accept, sebenarnya acceptnya ada dua hal, bahwa kita ini memang dasarnya suka sesuatu yang teratur, misalkan gitu ya, contohnya saya orang J gitu. Tetapi accept-nya itu bukan berarti kita fix mindset, tapi kita harus namanya growth mindset gitu. Jadi ketika kita sudah accept nih, oke, aku emang sukanya segala sesuatu hal yang jelas. Nah, bagaimana kita punya kejelasan tanpa kita harus menjadi orang menyebalkan, misalkan gitu ya. Nah, jadi itu kita cari tahu bagaimana caranya nih gitu. Jadi instead of kita menjudging diri kita sendiri, oh nyebelin banget sih gitu ya. Tapi kita bisa tahu, oh ya ini karena tipe perbedaan tipe kepribadian kita gitu. Oke. Karena memang itu biasanya terjadi ke saya Bu. Sudah detail banget, udah teratur banget. Aduh, miss satu itu bisa greget sendiri saya ya. Tapi memang harus accept dan ya kita namanya manusia juga ya Bu, bisa aware dan accept. Yang tadi lagi yang terakhir adalah adapt. Adapt itu biasanya kalau orang buat orang J itu memang apa ya, bukan sesuatu hal yang natural. Karena kalau orang perceiving untuk mengadjust sesuatu itu secara natural aja, dia kan go with the flow ya gitu kalau orang perceiving. Tapi kalau orang judging, dia itu udah punya plan, punya backup plan-nya punya backup plan gitu. Nah, ketika backup plan-nya dia juga nggak berjalan sesuai dengan rencana, itu dia bisa kayak, aduh gue belum ada plan lagi, setelah ini apa nih gitu. Benar. Sementara kalau orang
Kalau orang perceiving apaan itu backup plan gitu. Ya udah go with the flow aja gitu kan. Nah, makanya adaptasi itu bukan sesuatu hal yang natural kalau buat orang J gitu ya. Tapi itu balik lagi itu sesuatu yang kita bisa perbaiki dan kita terus bisa kita asah selama kita punya growth mindset itu tadi gitu. Thank you, keren ya kok, wis. Benar. Saya yang sebenarnya sudah tahu kepribadian tipe apa, tapi pengen tahu kadarnya nih. Dan berapa gitu ya? Ternyata berpengaruh. Kemarin Ngaruh. yang penting saya tahu saya adalah orang F, saya adalah orang J, tapi ternyata kadarnya gitu ya. Menarik ya Bu Nuni dan juga teman-teman. Silakan Sis Lydia. Ada pertanyaan nggak kok di kolom pertanyaan? Soalnya di saya nggak muncul yang tanda tanyanya itu. Ini teman-teman menarik banget, jadi sampai nggak ada yang pernah itu. Karena ceritakan ya cukup menarik ya. Memang itu terjadi pada real case, terjadi di kehidupan seperti itu. Ya jadi Bu Nuni, jadi ini kan apa ya namanya MBTI ini cukup menarik sebenarnya. Nah, ini apakah jika teman-teman misalnya mau melakukan assessment gitu, itu bisa di mana, Bu Nuni? Ya, itu tadi ya, kalau di website MBTI resminya itu ada untuk satu kali assessment $50 berbayar, tapi itu nanti generated by computer gitu, jadi nggak ada one-on-one counseling. Atau bisa juga teman-teman cari MBTI Certified Trainer seperti saya atau teman-teman saya juga, itu nanti akan bisa dilakukan one-on-one dan kita bisa kasih formnya, jadi ada pilihannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu, dan itu bisa secara online ataupun offline gitu. Nah itu nanti bisa dikerjakan karena namanya self assessment, jadi dia yang harus mengisi, si klien ini harus mengisi. Kemudian setelah diisi nanti akan dia hitung, tapi tetap dipandu sama certified trainer seperti saya gitu. Nanti akan kelihatan hasilnya. Dari situ dia akan terlihat levelnya dia itu, ya itu tadi low levelnya high atau low atau dia memang medium level gitu. Nah jadi bisa kelihatan gitu kenapa saya ya itu cenderung kok misalkan ya extrovert, saya extrovert banget atau si pasangan saya introvert banget, bisa dilihat nanti levelnya kayak gitu. Iya benar. Berarti Bu Nuni yang ada di link bio-nya Bu Nuni itu ada di sana itu ya? Iya, betul. Nanti mungkin teman-teman bisa klik Instagramnya aku, di situ ada bio-nya. Nah di bio-nya itu kan ada beberapa link yang bisa diklik ya. Jadi ada bio data pribadi, terus belajar MBTI secara tulisan, belajar MBTI secara lewat video yang introduction, atau sesi one on one itu ada juga. Gitu. Jadi ada sesi one on one atau counseling, itu juga di situ ada linknya gitu. Karena aku juga selain ini kan ada counseling juga pribadi gitu. So teman-teman, buat Anda yang ingin bisa DM Bu Nuni ya. Boleh. Oke, Sis Lia, apakah ada pertanyaan lagi, Sis? Sudah jam 9. Nggak ada pertanyaan, tapi saya mengencourage teman-teman untuk mencari tahu tipe MBTI teman-teman, dan juga untuk pasangan maupun kerabat kerja, karena itu yang saya lakukan dan terkadang membuat saya ngerem karena ternyata dia perceiving, dia judging, dia itu benar-benar it helps. Jadi kita nggak mentang-mentang kita atasan dor gitu, ternyata teman kita perceiving ya dia exhausted, jadinya kayak aduh horor ketemu kita gitu jadinya ya. Tapi dengan kita memahami mereka, bahkan pasangan nih ya tipe thinking tadi akhirnya kita tidak ada cekcokannya, lebih hebat gitu loh, karena ya kita paham dia begini dia begitu. So encourage teman-teman untuk test yourself, kenali diri sendiri. Kalau kita sudah mengenali diri sendiri, kita pasti tahu tingkat endurance kita seperti apa gitu. Ya Bu, thank you so much Bu untuk lebih jelas lagi pemaparan kali ini, lebih membuka lagi bahwa yes, I need to know more about myself. Thank you Bu Nuni. Sama-sama. Nice, so much. Thank you juga Sis Lydia, Ko Eri. Thank you ya teman-teman yang sudah stay tune di sini. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Pasti sangat bermanfaat. Teman-teman, bagi Anda yang ingin tahu MBTI lebih dalam, Anda boleh follow Bu Nuni di @nunitirta.
Anda juga bisa, untuk Anda yang ingin mencari properti, ternyata saya baru tahu Bu Nuni ternyata punya perusahaan yang bergerak di bidang properti. Anda juga bisa follow at mnv.house. Ternyata banyak pilihan di sana. Ya. Properti ini cukup menarik. Anda boleh follow di sana dan juga boleh konsul dengan Bu Noni Tirta langsung. Bu Noni, untuk sebuah closing statement penutup, saya pikir ini penting. Seberapa penting sih sebenarnya seseorang itu mengetahui kepribadiannya, atau sebesar apa sih manfaatnya ketika seseorang memahami personalitinya dia dan juga level endurance dari personalitinya. Oke. Mungkin sebagai Firman. Ya, sepenting apa ini mungkin sekaligus langsung menjawab awal kenapa saya juga mendalami MBTI bahkan ambil sertifikasi ini adalah ketika pernikahan saya sendiri terbantu ketika saya memahami belajar MBTI ini, dan ada juga pernikahan orang yang saya kenal itu terselamatkan. Dia tadinya mau bercerai tapi dia secara self taught dia belajar tentang MBTI itu, kemudian dia menyadari dia dirinya sendiri seperti apa, pasangannya seperti apa, dan itu kemudian yang bisa menyelamatkan pernikahannya dia. Sepenting itu kok Aryadi. Jadi aku sangat menyarankan teman-teman kalau memang belum memahami ataupun sudah pernah melihat secara sekilas gitu ya, mungkin perlu diseriusin untuk belajar MBTI ini secara yang benarnya gitu ya, karena sayang sekali kalau hanya sekedar asal lewat, sedangkan ini adalah sebuah tools untuk bisa kita memahami kepribadian kita, bukan cuma sekedar tool yang mungkin teman-teman kira tool orang HR aja gitu ya, tapi ini bisa dipakai untuk semua level, untuk ke pasangan, ke keluarga, ke anak, ke rekan kerja, ke sahabat, siapapun itu yang intinya berkaitan dengan manusia. Itu sangat bisa kepakai gitu ya. Jadi aku encourage juga teman-teman untuk bisa belajar tentang MBTI lebih jauh di tempat yang resmi ya gitu. Yes, thank you Bu Nuni, thank you Sis Lydia. Sama-sama. Thank you so much Bu. Ya. Thank you. Ini adalah dengan mengenal kepribadian kita, kita bisa menolong diri kita dan kita bisa menolong orang-orang sekitar kita. Betul. Dari Thomas. Sampai bertemu kembali di Tanya Mentor edisi berikutnya. Terima kasih buat Bu Noni Tirta sekali lagi, buat Sis Lydia. Sukses selalu buat kita semua. Selamat malam dan bye-bye. Bye-bye. Bye Ko Eri. Bye Bu. Thank you. Thank you. Yeah.